Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi di zaman dinasti Abbasiyah, mengatakan, andai kata ada orang yang mampu berjalan di atas air atau mampu duduk di udara, janganlah kalian tertipu. Perhatikanlah bagaimana ia melaksanakan perintah serta menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, karena setan dapat bergerak dari arah timur ke arah barat dalam sekejap mata, akan tetapi ia tetap makhluk terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat dilakukan melalui ilmu tasawuf, yaitu suatu ilmu yang mengajarkan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti cara atau pola sufi tertentu. Pada dasarnya, ilmu tasawuf atau torekat-torekat seperti Qadariyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Rahmaniyah, Salamiyah, dan lain sebagainya itu mempunyai tujuan agar manusia pertama dapat mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua dapat merasakan nikmatnya dalam beribadah seperti nikmatnya dalam melaksanakan sholat, ikhlasnya dalam bersedekah, nikmatnya dalam melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat menjalani kehidupan dengan rasa agama, setiap tingkah lakunya selalu diiringi dengan nafas tauhid. Yang keempat, dapat merasa tentram, tidak khawatir dan berduka dalam menghadapi hidup dan menjalani kematian. Dengan demikian, orang yang telah mempelajari ilmu tasawuf seharusnya ia lebih mudah untuk taat dalam melaksanakan peraturan-peraturan Allah dan Rasul-Nya, baik itu yang ada pada jalur hablum minallah maupun yang ada pada jalur hablum minanas. Namun kenyataannya, mereka banyak terjerumus dan terlena dalam kenikmatan alam mistik, yaitu suatu produk sampingan dalam mempelajari ilmu tasawuf. Mereka meninggalkan dunia, menyendiri dan lari dari realita kehidupan. Kegiatan mereka hanya terbatas pada jalur hablum minallah saja, khususnya berzikir kepada Allah. Mereka terbenam dalam nikmatnya berzikir, sementara amal solehnya yang diperlukan untuk menuju surga pada jalur hablum minanas nyaris nihil. Ini jelas sangat berbahaya. Alam mistik membius mereka sehingga mereka terlupa akan tujuan hidupnya. Padahal tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjamin bahwa dengan menguasai alam mistik kelak akan menempati surga. Sebaliknya, mereka amat mudah tergelincir ke dalam neraka karena melakukan syirik. Hal ini karena alam mistik dengan syirik itu batasnya sangat tipis, yaitu ibarat rambut dibelah 7. Orang yang mempelajari ilmu tasawuf seharusnya menganggap alam mistik yang dijumpainya itu adalah sebagai godaan yang dapat meracuni ibadah, yaitu sama halnya dengan buah kuldi bagi Adam dan Hawa. Alam mistik harus dijauhi. Janganlah kita coba-coba untuk masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menganjurkan apalagi mengajarkan umatnya masuk ke dalam alam ini. Kita harus menyadari bahwa kesuksesan yang diperoleh seseorang dalam ilmu mistik itu, misalnya dapat menghilang, bisa berkomunikasi dengan hewan, ataupun dapat mengetahui kejadian yang akan terjadi, tidaklah menjamin akan masuk ke dalam surga. Al-Quran mengatakan bahwa yang menjamin seseorang bisa menempati surga adalah hanya amal soleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124 dan surah Az-Zukhruf ayat 72, Al-Baqarah ayat 82, An-Nisa ayat 57, Al-A'raf ayat 42, dan surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Karena itu, amal solehlah yang harus kita kejar, bukannya alam mistik. Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi terkemuka pada zaman dinasti Abbasiyah, mengatakan, andai kata ada orang yang bisa berjalan di atas air atau duduk di udara, maka jangan tertipu olehnya. Perhatikanlah bagaimana ia dapat melaksanakan perintah Allah dan larangan Allah serta Rasul-Nya. Perhatikanlah bagaimana ia dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Setan dapat bergerak dari timur ke arah barat dalam sekejap mata,
akan tetapi ia tetap terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.